Sobat Epic, kebijakan sekolah seperti apa sih yang masih kalian ingat hingga sekarang? Kalau Mimin masih ingat, jika kelas berisik, maka seluruh siswa di kelas tersebut akan dihukum untuk berjalan jongkok di lapangan. Tapi di sekolah lain di dunia, ternyata ada kebijakan lainnya yang luar biasa loh. Stay tune terus di sini ya. Ya, rambut anak-anak dari sekolah benar-benar dipotong di luar keinginan mereka oleh sang guru. Dan itu karena menurut peraturan sekolah, hanya rambut dengan panjang tertentu yang diperbolehkan. Dalam video ini, kami tunjukkan 15 kebijakan yang luar biasa di sekolah dari negara-negara di dunia yang akan membuat kalian takjub. Sebagai contoh, ada hukuman aneh yang disebut murga di beberapa sekolah di India. Murga diterjemahkan sebagai ayam, dan siswa yang berperilaku buruk harus mengadopsi postur bengkok yang sangat sulit untuk dilakukan, di mana postur tersebut mengingatkan kita pada seekor ayam selama hukuman ini berjalan. Murga tidak hanya melelahkan bagi para siswa, tetapi juga sangat menyakitkan setelah beberapa saat, dan karena hukuman ini biasanya diberikan di depan semua teman sekelas mereka, hukuman ini juga memalukan. Tentu saja hukuman ini memang dimaksudkan untuk mempermalukan, karena para guru ingin menggunakan hukuman murga untuk memastikan bahwa perilaku buruk para siswa tidak akan diulang kembali. Meskipun di India tidak ada yang senang dengan hukuman murga, para siswa di Bhutan memiliki banyak alasan untuk berbahagia. Sebab mereka sebenarnya memiliki kebahagiaan sebagai mata pelajaran tersendiri di sekolah, dan di sana mereka benar-benar belajar apa arti kebahagiaan dan bagaimana dapat menjadi lebih bahagia dalam hidup. Selain pelajaran teori, para siswa juga membuat musik dan menari bersama, dan pelajaran kebahagiaan sebenarnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan utama negara ini, yakni meningkatkan kebahagiaan nasional bruto. Sejak tahun 1979, Bhutan telah mengejar tujuan tidak hanya untuk memiliki produk nasional bruto sebesar mungkin, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, baik secara material maupun psikologis. Dengan keberhasilan yang nyata, yaitu walaupun negara ini miskin, Bhutan dianggap sebagai negara paling bahagia di dunia. Sekarang mari kita beralih ke para siswa yang tidak bahagia di sebuah sekolah di Florida. Di sana, seorang guru menciptakan apa yang disebut kerucut rasa malu, sebuah tindakan yang tidak menyenangkan untuk mempermalukan para siswanya. Jika ada siswa yang mengganggu di kelas, mereka harus mengenakan penyangga leher berbentuk kerucut seperti anjing. Apa yang menurut sang guru lucu, menurut pihak sekolah itu tidaklah lucu sama sekali. Setelah foto-foto hukuman di sekolah tersebut terang-terangan tersebar ke publik, sang guru justru terancam akan kehilangan pekerjaannya. Untungnya, siapapun yang melakukan kesalahan di sekolah Baltimore ini tidak harus mengenakan penyangga leher yang memalukan ataupun hukuman yang keras lainnya, karena hukuman di sekolah dasar Robert Coleman ini terdiri dari meditasi dan juga latihan kesadaran. Jadi, alih-alih hanya disibukkan dengan tugas-tugas untuk menghukum mereka sepulang sekolah, para siswa di sini justru belajar teknik pernapasan yang baik dan yoga selama masa hukuman mereka berjalan, dilanjutkan dengan bermeditasi bersama. Menurut kepala sekolah, tindakan ini membuahkan hasil. Dia mengatakan bahwa para siswa mengubah energi negatif menjadi energi positif, dan jumlah insiden dan perkelahian di sekolah tersebut telah menurun secara signifikan sejak para siswa bermeditasi. Secara keseluruhan, suasana sekolah juga menjadi lebih tenang. Namun tidak ada sekolah lain di dunia yang setenang Korea Selatan selama ujian akhir. Di negara Asia ini, pemerintah benar-benar memastikan bahwa tidak ada polusi suara pada hari ujian. Tentunya dengan cara yang aneh, di Korea Selatan tidak ada pesawat yang diizinkan lepas landas ataupun mendarat selama ujian akhir agar tidak mengganggu para siswa. Selain itu, jam kerja para profesional digeser sehingga tidak ada satupun siswa yang terjebak macet dan terlambat. Ketenangan dan kedamaian ini juga sangat dibutuhkan karena ujian akhir di Korea Selatan berlangsung selama 9 jam penuh dan dianggap sebagai ujian yang tersulit di dunia. Ujian ini juga menentukan dan menjadi tolok ukur apakah siswa tersebut akan sukses di masa depan atau tidak. Akan tetapi, para siswa di Selandia Barulah yang benar-benar memiliki kedamaian dan ketenangan yang sesungguhnya. Setidaknya mereka yang bersekolah di salah satu dari sekitar 40-an sekolah yang disebut juga sebagai sekolah hutan di negara ini. Tidak, kami tidak berbicara tentang sekolah pedesaan dengan akses buruk yang terletak di hutan, tetapi ini merupakan sekolah umum biasa yang benar-benar terletak di tengah hutan.
Di sini, para siswa tidak hanya duduk di meja dan belajar dengan kertas dan pensil, tetapi mereka berada di alam terbuka sepanjang hari sekolah, tidak peduli seperti apa cuacanya. Ada perapian besar dan tunggul pohon untuk duduk, tetapi sebagian besar siswa akan berada di hutan dan belajar segala sesuatu tentang alam di sana, atau diajarkan keterampilan khusus seperti membuat rakit. Nah, kami punya pertanyaan untuk kalian nih Sobat Epic. Seperti apa sih sekolah impian yang sempurna menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Ada juga tradisi sekolah yang tak biasa di Rusia yang tak ingin kami lewatkan. Pada hari pertama sekolah, seorang murid kelas 11 menggendong murid kelas 1 mengelilingi seluruh halaman sekolah, kemudian membunyikan lonceng sebagai tanda bel masuk sekolah. Selain tas sekolah, murid-murid kelas 1 juga membawa bunga yang akan mereka berikan kepada guru-guru mereka. Alih-alih bunga, beberapa siswa di Jepang justru diberikan kehidupan yang benar-benar baru. Di negara Asia ini ada sebuah fenomena yang disebut hikikomori, di mana sebagian besar anak muda secara sukarela mengisolasi diri mereka sendiri dari masyarakat selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun hanya duduk di depan komputer atau berbaring di tempat tidur tanpa melakukan kontak sosial. Demi membantu anak-anak muda ini membiasakan mereka dengan kehidupan normal kembali, ada sekolah khusus hikikomori di Jepang. Di sini mereka belajar untuk mengatasi ketakutan mereka dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Banyak dari hikikomori yang menjadi terasing terutama karena pengalaman sekolah yang buruk di masa lalu. Itulah sebabnya sekolah hikikomori adalah tempat di mana tidak ada perundungan, tidak ada fitnah atau pertengkaran. Sekolah-sekolah ini lebih mirip dengan lembaga terapi sosial dan kebijakan mereka fokus untuk membuat orang-orang yang telah menyendiri selama puluhan tahun dapat diterima kembali secara sosial. Apa yang kalian lihat saat ini bukanlah dokter-dokter kecil yang sedang belajar. Faktanya, siswa sekolah dasar di Argentina mengenakan jas putih sebagai seragam sekolah yang mengingatkan kita pada jas dokter atau jas lab, membuat negara ini mungkin memiliki seragam sekolah yang paling tidak biasa di dunia. Sementara di sisi lain, di Nigeria, anak-anak sekolah tidak mengenakan seragam dokter, melainkan mereka harus bekerja di siang hari sejak usia dini untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka alih-alih pergi ke sekolah. Setidaknya hal ini mempengaruhi sekitar 20 juta anak kurang mampu di negara ini. Sementara teman-teman sebaya mereka pergi ke sekolah secara normal di siang hari, mereka tidak memiliki kesempatan ini karena harus bekerja. Karena alasan ini ada yang disebut sekolah malam di negara Afrika. Di sini, kelas untuk anak-anak yang kurang mampu berlangsung setelah bekerja, dan meskipun terdengar melelahkan, ini adalah kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu untuk belajar dan lulus, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan di kemudian hari. Di Offenbach, Jerman, sebuah langkah aneh telah diterapkan selama 3 tahun untuk memungkinkan para murid melarikan diri dari pengawasan orang tua mereka yang terlalu protektif. Di sekolah Eichendorff di Offenbach, para orang tua yang overprotektif berulang kali menimbulkan masalah dengan mengawasi anak-anak mereka di halaman sekolah karena merasa khawatir atau bahkan berlari ke halaman dan turun tangan saat melihat sesuatu yang tidak mereka sukai. Karena peringatan tidak membantu, sekolah akhirnya membangun pagar privasi yang besar sehingga para siswa tidak lagi terganggu ketika mereka bersama teman-temannya. Ngomong-ngomong, tidak ada yang boleh mengganggu para siswa sekolah di Cina dalam sekali sehari. Dan larangan itu merupakan perintah. Banyak sekolah di Cina menerapkan kebijakan untuk waktu tidur siang selama 30 menit setiap hari. Meja-meja terkadang diubah menjadi tempat tidur, atau anak-anak akan tertidur dengan kepala mereka di atas meja. Beberapa sekolah bahkan mendirikan tenda tambahan agar mereka dapat tidur di gym. Dari kebijakan sekolah di Cina yang cukup hangat ini, kita sampai pada kebijakan yang benar-benar merendahkan para siswa, dan ini atas perintah dari sebuah sekolah perempuan di India 3 tahun yang lalu. Ini adalah hukuman yang dulunya merupakan kenyataan yang menyedihkan dan masih menjadi kenyataan yang menyedihkan di beberapa bagian India. Dan itu adalah tentang mempermalukan seseorang di depan umum. Meskipun proses ini sebenarnya telah secara resmi dilarang, sampai saat ini di beberapa sekolah di India, para siswa dipaksa untuk menanggalkan pakaian dalam mereka di depan seluruh kelas jika mereka terlalu sering mengganggu pelajaran atau gagal dalam ujian. Jenis pelecehan yang ekstrim ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti para siswa agar tidak mengganggu selama pelajaran di kelas lagi.
Di sebuah sekolah pedesaan di India, lebih dari 70 kasus seperti ini baru-baru ini terungkap dan guru yang bertanggung jawab telah ditangkap. Nah, sekian untuk video kali ini. Jika kalian menyukai video tentang 15 kebijakan sekolah yang luar biasa dari negara-negara di dunia ini, pastikan Sobat Epic juga melihat video kami lainnya tentang tradisi sekolah paling gila dari seluruh dunia. Sampai jumpa lagi hanya di Story Epic.